Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan. Saya merupakan dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi perkuliahan manajemen pemasaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu. Manajemen pemasaran adalah mata kuliah wajib pada program studi manajemen berbobot 3 SKS yang biasanya diberikan pada semester 4. Mata kuliah ini mencakup 16 topik utama yang akan dipelajari selama 14 minggu di luar jadwal ujian semester, ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai proses manajemen pemasaran melalui pendekatan teoritis dan studi empiris. Mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif dalam praktek manajemen pemasaran sehari-hari. Adapun kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah ini mencakup 1. Pemahaman dalam mengenai teori dan konsep dasar manajemen pemasaran. 2. Kemampuan mahasiswa untuk bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pemasaran dalam lingkungan organisasi. Ketiga, keterampilan dalam menganalisis, mengembangkan, dan mengimplementasikan konsep manajemen pemasaran. Keempat, kemampuan dalam mengelola dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemasaran dalam organisasi. Kelima, kecakapan dalam merancang dan menerapkan strategi pemasaran yang relatif, kreatif, dan inovatif. Adapun pokok bahasan utama yang akan dikaji dalam mata kuliah ini meliputi 1. Konsep dasar pemasaran, 2. Lingkungan pemasaran, 3. Perencanaan strategi berorientasi pasar, 4. Riset pemasaran, 5. Pasar konsumen dan perilaku konsumen, 6. Pasar bisnis, 7. Segmentasi, targeting dan positioning, 8. Pengembangan produk, 9. Penetapan harga, 10. Distribusi dan saluran pemasaran, 11. Komunikasi pemasaran, 12. Pemasaran digital, 13. Pemasaran jasa, dan 14 yang terakhir pemasaran internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah ini selaras dengan rumusan kompetensi program studi yang terdiri dari 9 CPL Prodi dan 3 CPNK. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran manajemen pemasaran akan menggunakan pendekatan case-based learning atau CBL melalui berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, analisis studi, dan diskusi kelompok. Untuk aspek penilaian, evaluasi dilakukan berdasarkan 1. Case study dengan bobot 50%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 15%, berikutnya ujian tengah semester dengan bobot 12,5%, diikuti dengan diskusi 15%, tugas 5%, dan kuis sebesar 2,5%, sehingga totalnya menjadi 100%. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu topik dalam mata kuliah manajemen pemasaran dengan judul lingkungan pemasaran atau marketing environment. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini telah hadir kembali ya. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk chapter 2 ya. Minggu lalu kita telah membahas tentang apa itu pemasaran ya, apa itu pemasaran, kemudian tentang marketing mix dan lain sebagainya. Tetapi untuk merefresh tentang chapter sebelumnya, kira-kira ada yang masih ingat enggak? Kita mulailah dulu dari apa itu yang disebut dengan definisi atau pengertian pemasaran secara umum. Ada yang masih ingat? Ya, iya. Oke, terkait yang
untuk pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggan. Iya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan ataupun menawarkan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk menarik minat para konsumen dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, baik dari sisi perusahaan ataupun konsumennya nanti. Nah, dengan terciptanya pemasaran yang efektif dan efisien ini tentu akan meningkatkan loyalitas ataupun kepuasan dari konsumen. Oke, baik ya. Jadi memang kalau secara umum kita tuh biasanya menilai marketing secara umum tuh ya apa, tenaga penjual ya. Kalau kita melihat itu kerja di mana bagian marketing, seolah-olah tuh hanya tenaga penjual. Tetapi kalau kita merujuk kepada definisi secara umum gitu ya, walaupun definisi pemasaran itu banyak sekali ya, gitu ya. Tetapi ya apa namanya, begitu kompleks sebenarnya di dalamnya ya. Yang paling susah itu kan sebenarnya kita memahami dulu apa sih yang menjadi kebutuhan atau keinginan daripada customer kita. Itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Kita butuh makan ya, kita butuh makan, tetapi makan apa sih? Siang ini makan apa? Mungkin saya pengennya soto. Ya mungkin Adip beda kali ya kan. Itu tergantung tuh. Itu salah satu daripada kita memulai sesuatu itu daripada banyak definisi. Kita apa namanya mesti mengetahui dulu kebutuhannya. Kemudian kalau nggak salah ya kan, seingat-ingat saya gitu kan, mungkin ada yang lebih ingat daripada saya, kita membahas tentang bagaimana kita mengimplementasikan daripada strategi-strategi yang kita rancang di dalam bentuk sebuah program yang biasa umum disebut dengan marketing mix ya. Karena itu ada bagian-bagiannya tuh, ya kan? Ada yang ingat nggak bagian-bagian penting daripada marketing mix? Ya silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Dira Sutarmelia. Oke. Nah, untuk apa saja yang ada di marketing kalian tadi, yaitu yang pertama ada produk, itu barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu ada price, yaitu nilai yang akan dibayar oleh konsumen. Lalu ada place, yaitu lokasi atau saluran yang digunakan untuk kita menjual. Dan yang terakhir ada promotion, yaitu aktivitas untuk menginformasikan atau membujuk konsumen mengenai produk yang kita jual. Oke, baik ya. Itu sekilas tentang marketing mix yang ada di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum lebih lanjut ya, kita untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita itu berdoa dulu agar materi kita ya di chapter 2 ini bisa dipahami dengan seksama. Silakan kalau ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa pada silakan, Dip. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa sama-sama. Oke, baik. Terima kasih, Dip. Oke, hari ini kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua tentang marketing environment. Artinya, sebuah perusahaan itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada variabel-variabel, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, kita sebut di sini sebagai marketing environment. Ya, secara umum garis besarnya marketing environment itu ada dua. Ya. Yang pertama kita sebut ya ranah mikro, ya, mikro marketing environment, ya. Kemudian ada yang disebut makro, ya. Tetapi sebelum itu juga saya lebih senang kalau kita membahasnya itu dari pengertian. Ya, kita bisa dilihat di sini secara bersama bahwa marketing environment adalah aktor atau kekuatan yang mempengaruhi kemampuan, ya, kemampuan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu yang sifatnya mikro dan ada yang sifatnya makro lebih besar gitu ya. Kalau Anda berkegiatan atau melakukan usahanya ya levelnya mungkin UMKM ya, itu memang pengaruhnya bisa dikatakan relatif kecil ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun di daerah kita juga harus mempertimbangkan hal-hal terkait dengan lingkungan mikro maupun makro ya. Kita mulai daripada aktors atau hal-hal yang terkait dengan aktor mikronya.
kita berbicara di sini ada kurang lebih 6 ya. Company itu sendiri, kemudian supplier, kemudian ada marketing intermediate, ada customer ya, kemudian ada competitor dan ada public. Itu adalah aktor-aktor yang mendukung di micro atau yang mempengaruhi di micro environment ya, itu ya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, aktor company ya, mempertimbangkan kita harus memang selaras gitu ya dengan kemampuan. Di tahapan pertama kemarin kita berbicara tentang mission company. Kita apa tuh mission company gitu kan? Kita boleh-boleh aja missionnya itu fantastis gitu kan. Tetapi kembali lagi kita harus mengukur diri kita seberapa kemampuan keuangan kita, produksi kita, ya kan, akuntansi kita bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan. Dan keputusan pemasaran itu harus berhubungan dengan ya tadi sama kurang lebih ya company. Jadi kita mengcapture apa namanya potensi yang ada di market ya kan ya yang tersedia ya, kemudian kita hitung-hitungan, tetapi mampu nggak? Sekarang zamannya apa? AI. Perusahaan teknologi ya kan, teknologi. Tetapi ketika kita ingin bersaing dengan Asus, Lenovo dan lain sebagainya, apa iya kita mampu gitu kan? Apa ya? Tapi kan harus dikembali. Boleh tapi diukur kembali. Nah, itu boleh gitu kan ya. Boleh-boleh aja kalian pengen menentukan apa target yang fantastis boleh, tetapi kembali lagi gitu. Ujuk-ujuknya kembali ke chapter sebelumnya juga, kita harus mampu mendeliver value, ya kan? Jangan sampai apa ya sifatnya kalau bahasa sederhana tuh setengah-setengah, ya kan? Kita buat suatu produk, tapi value yang kita transferkan itu, yang kita delivery itu setengah-setengah. Itu kan gimana? Kalau Anda sebagai konsumen, ya ada sih barangnya, tapi kok value-nya cuman segini, gitu. Itu kan mesti dipertimbangkan juga tuh, ya kan? Kemudian supplier, pemasar, harga pasokan, ya kan? Lebih krusial kalau Anda bergerak di bidang, misalkan, kalau saya itu suka ngambil contoh yang krusial itu di agribisnis. Itu krusial sekali, ya kan? Krusial kenapa? Kita berhubungan dengan musim, ya kan, dan lain sebagainya. Nih Anda bisa lihat juga nih. Ini nanti mungkin supplier sekarang kalau kita global supply chain itu memang terganggu, tapi nanti mungkin di makro ya. Tapi contoh bisa saya sampaikan bahwa sekarang gandum misalkan, ketika terjadi gejolak di sana, negara sana, Ukraina, Rusia, ya, kemudian yang terakhir itu ada apa? Iran, Timur Tengah, segala macam itu juga mengganggu pasokan kita tuh, gitu kan. Udahlah kalau agribisnis itu berkaitan dengan musim yang sifatnya nggak pasti, ditambah lagi dengan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi itu. Jadi kemitraan itu dengan pemasok itu ya sangat penting, gitu kan. Kita menjalin hubungan itu kalau bisa, gitu kan, tidak hanya apa tuh satu pemasok tunggal gitu kan, tetapi kita harus banyak ya. Kalau kita berbicara dengan supplier ini ya, supplier atau mereka yang bisa membantu itu, gambaran terbaiknya itu kita berbicara negeri China, Tiongkok. Kenapa banyak manufaktur besar Apple dan lain sebagainya itu pindah ke sana ya, pindah ke sana karena mereka selain bahan baku yang tersedia, kemudian resource tenaga kerjanya dan kemampuan pemerintah itu mensupport semua kebutuhan itu yang sangat penting gitu. Makanya China tidak pusing gitu kan ya, mereka sediakan, orang investor datang. Sekarang yang sudah mulai ke sana itu India. India tuh sudah mulai ke sana meniru apa yang dilakukan gitu kan. Ya ujung-ujungnya yang didapatkan transfer knowledge ya, transfer knowledge untuk negara, perusahaan besar maju, tenaga kerja kita diajari, dan ini lama-lama pinter lah tuh. Anda lihatlah produk Cina sekarang, Huawei ya. Huawei kalau nggak di-ban sama Google tuh, aduh, mungkin saya pakai Huawei kali. Kemudian marketing intermediary ya, mereka-mereka yang mereka yang membantu mendistribusikan. Saya suka ngambil contoh yang paling gampang kita itu ya kayak Amazon.
Anzon ya, Anzon Auto Plaza. Apakah Anzon itu Toyota? Enggak. Karena dia adalah bagian daripada perantara menyalurkan, menjual barang-barang daripada Toyota. Itu Anzon ya. Jadi hubungan baiknya juga ya kan, kemudian bagaimana distribusinya juga itu memang harus disediakan. Saya nggak tahu nih, mungkin ada yang tahu kalau tren mobil-mobil listrik dari China di sini itu, apakah dia langsung membuka main dealernya ya, atau dia menggunakan operator lokal? Itu saya nggak tahu tuh, saya belum mendapatkan bacaan ke sana. Nanti mungkin kita ada yang tahu nggak? Kalau di sana tuh apa, Chery ya kalau nggak salah ya? Chery ada ya, Chery ada. BYD udah ada. Di mana tuh BYD? Rata-rata itu di daerah yang Sana? Dekat Gaya ya. Oke. Okay. Berarti bisa aja dia itu perpanjangan dari perusahaannya sendiri, atau dia bahkan orang-orang organisasi lokal. Saya belum tahu tuh, tapi nanti kita bisa cari cek ya. Ya, memang hubungan efektif ini juga sangat penting, kemitraan dan lain sebagainya. Kemitraan. Jadi selain agribisnis, kalau Anda di bidang retail misalkan, ya retail itu kan kalau kita lihat toko retail misalkan itu kan banyak, ribuan item, SKU ya, ribuan SKU yang harus dihandle. Kalau kita tidak menjalin kemitraan dengan supplier dan lain sebagainya itu, ya barang kita di etalase kita nggak lengkap. Biasanya itu berpengaruh terhadap mindset psikologi konsumen. Ya barang ini nggak ada, ini ada, tapi nggak lengkap di sini nih, kita pindah aja tempat lain gitu kan, itu pengaruh juga. Customer ini bisa dia end user perorangan, bisa juga dia bisnis, ya kan, pemerintah dan internasional. Ada yang bisa sebutkan nggak perusahaan apa yang melayani pembelian daripada 5 customer ini secara bersamaan? Dia juga melayani end user, dia juga melayani pembelian bisnis, dia juga melayani pembelian daripada pemerintah. Ada nggak yang bisa membayangkan perusahaan apa nih? Contoh perusahaan yang melayani semuanya. Tuh. Kalau Anda buka warteg, belum tentu government beli ke Anda, ya kan? Kalau Anda buka siomay, belum tentu itu ke pasar internasional. Tetapi kalau misalkan perusahaan apa gitu kira-kira? Teknologi bisa ya, teknologi itu melayani pangsa pasar hampir semuanya ya, walaupun kita bukan berbicara tentang pangsa pasar, tetapi ini kelah customernya ya, sama otomotif ya, dia melayani pembelian end user, dia juga sampai memasarkan di banyak negara. Di Eropa Toyota ada ya kan, di Afrika. Yang paling suka saya itu melihat Toyota hadir ketika konflik. Tetapi itu pemasaran yang jenius loh, ya kan? Kemarin dia mengeluarkan varian Land Cruiser yang baru, ya kan? Itu yang ditonjolkan marketingnya itu adalah Toyota daya tahannya di medan perang. Nah, dan konon katanya ditambahnya lagi Toyota Land Cruiser yang terbaru itu tidak boleh dipindah tangankan. Dengan alasan supaya itu tidak lari ke medan perang. Itu kan gimmick aja. Bahwa dia pengen mencitrakan bahwa Toyota Land Cruiser itu sangat-sangat handal dimanapun, sampai di medan perang pun bisa dipakai. Ya, tapi terlepas lah dari pro kontra ya. Tapi ya itu yang beredar yang bisa kita pahami itu, ya kan? Oke, kompetitor ya, kompetitor. Menurut Anda kompetitor ini sebaiknya dirangkul atau dimusuhi? Menurut Anda kompetitor kompetitor nih, analisis kita memang harus melakukan analisis gitu kan, tetapi kadang-kadang kalau di ranah lokal ada perlakuan yang sedikit berbeda gitu loh. Kalau Anda melihat misalkan toko handphone deh, ya kan, toko handphone misalkan, itu apakah barangnya itu mereka ready semua? Enggak. Dia telepon kawannya, bisa bantu saya? Iya. Nah, itu. Nanti bentar bang, barang dikirim dari gudang. Bukan dari gudang, itu dari toko sebelah, gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kompetitor yang mesti kita
awasi ya, dalam tanda kutip kita awasi itu. Begitu juga handphone. Handphone itu kalau Anda perhatikan, mereka itu test the water atau test market itu biasanya di akhir tahun. Iya. Itu dimulai daripada produk-produk yang entry level. Samsung keluar, OVO keluar, segala macam tuh, ya kan? Tuh mereka melakukan test market. Teknologi apa yang ditawarkan? Harganya di range berapa? Segmennya yang mana? Gitu kan? Dia saling mengamati itu. Tetapi flagshipnya itu biasanya dimulai bulan 3, bulan 4 tuh. Kalau Apple setahu saya malahan di September. Dia biarkan dulu, itu kan saling mengamati. Apa yang terjadi di market? Apa yang mesti kita tonjolkan? Kita tes dulu dari entry level. Nah, nanti baru tuh yang flagship keluar tuh, yang ya belasan juta, 20 jutaan. itu kompetitor ya yang mesti kita amati dulu tuh ya. Kemudian berikutnya ada Publix ya. Publix ini termasuk media pemerintah. Kalau pemerintah ini terkait dengan regulasi. Regulasi baru apa yang kalian tangkap di market dari sisi pemerintah? Yang terbaru kalau yang saya tangkap itu Sri Mulyani, Ibu Sri akan menerapkan pajak terhadap penjualan di media sosial marketplace ya, marketplace. Tentunya berimpact kepada kita sebagai konsumen. Katanya tuh 5% dari harga barang atau bagaimana lah nanti perhitungannya. Ya pemasukannya mungkin. Ya namanya pajak itu biasanya menekan penjualan biasanya. Tetapi signifikansinya itu tergantung daripada produknya. Apakah dia produk yang perlu dana besar, less money, ya kan? Atau ya kalau mungkin biaya yang kecil-kecil itu justru sebenarnya ya banyak menguras pendapatan kita, walaupun kecil-kecil tuh, ya kan? Dari apa? Tuh PPN, PPH segala macem lah, ya kan? Tuh. Tapi itu pajak penjualan tuh umumnya tuh. Kemudian publik, ya yang tidak kalah penting juga itu ketika Anda melihat laporan atau isu terkait dengan saham gudang garam. Fenomenanya kemarin adalah bahwa harga tembakau di Indonesia itu jatuh. Nah, tapi kita melihatnya dari perspektif pemasaran. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa yang diminta oleh market? Tahu nggak kalian? Apa yang menyebabkan penjualan gudang garam itu menurun drastis kurang lebih 1,3 miliar batang penurunannya? Apa kira-kira pendapat Anda? Kenapa penjualan rokok gudang garam, ya kan, itu mengalami penurunan? Ada nggak yang tahu? Ada faktor apa? Naik kali Pak. Soalnya saya lihat kayak Ya, salah satu cukai, iya memang. Ya, tetapi penjualan rokok secara nasional tetap. Nah, betul. Tapi kenapa gudang garam tuh? Tuh. banyak pesaing yang mungkin harganya lebih murah Pak. Lebih murah, bisa jadi karena aja di sisi lainnya banyak ketangkep tuh barang-barang ilegal non cukai, yaitu juga banyak faktor ya. Kita bisa lihat hadirnya rokok-rokok tanpa cukai, ya kan, rokok-rokok home industry yang sifatnya rumahan yang lebih murah dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian beralihnya perokok aktif ke vape misalkan, itu juga mesti kita awasi. Ini terkait dengan lingkungan yang mesti kita amati juga. Tetapi yang krusial, tahu nggak kalian sebenarnya rokok itu apa sih sebenarnya? Rokok itu kan edik itu kan terkait candu, dopamin. Tahu nggak pergeseran sebenarnya dari rokok ke candu yang baru? Candu yang baru, yang lebih murah. Ada yang nangkep nggak? Kalian tuh atau saya termasuk orang-orang yang butuh dopamin. Dopamin. Dulu saya dapatnya dari rokok. Sekarang dari apa? Dari anggarannya? Dari? Bisa, tapi nggak semua orang. Ya, gadget. Gadget itu adalah salah satu kegiatan yang memproduksi dopamin, hormon kesenangan. Dopamin kita hampir semua kita punya handphone, dan untuk mengaksesnya kita cukup murah dari kuota-kuota atau wifi gratis.
Jadi kalau dulu perokok aktif itu mungkin bisa mendapatkan kesenangan itu hanya dari rokok, gitu kan, dopamin dari rokok, candu dari rokok. Tapi sekarang sudah mulai dikacau atau diambil alih sebagian dengan hadirnya gadget. Kalau gudang garam terlambat merespon itu, beda halnya dengan Jarum. Jarum mereka jauh-jauh hari sudah shifting, keuangannya dialihkan kepada bisnis telekomunikasi. Dia juga hadir di saham-saham smartphone. Itu nanti Anda bisa lihatlah pergerakan dari Jarum sebagai perusahaan rokok. Mereka mulai beralih investasinya ke sektor-sektor lain, tetapi sebenarnya yang masih ada hubungan dengan candu. Iya, candu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tuh. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan, Jarum itu lebih bagus ya, lebih baik dibandingkan gudang garam yang menurut beberapa pandangan para ahli itu terlambat untuk beralih atau shifting ya, terlambat tuh. Nah itu makanya wajib kita memahami lingkungan baik mikro ataupun makro. Lebih detailnya lagi kepada perilaku konsumen. Oke. Sampai di sini di lingkungan mikro, kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diskusi, disilakan. Kira-kira di lingkungan mikro dulu sebelum kita masuk ke lingkungan makronya. Ada? Pak, itu yang masuknya intern apa ya, Pak? Intern itu apa ya? Secara umum, tetapi yang lebih, kalau gambarkannya itu gimana ya, perilaku yang disebabkan karena salah satunya pengaruh budaya. Kalau dulu itu budaya MTV, budaya pop. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang itu apa, K-pop kali ya. Nah jadi ada pengaruh yang dibilang universal enggak juga, tetapi cukup signifikan. Nah, gitu kan. Kalau skripsi teman-teman kalian yang udah maju ini banyak mengaitkan pemasaran itu dengan budaya K-pop. Dengan budaya K-pop itu banyak, gitu loh. Karena pengaruh influencer dari ya Sojonki lah, siapalah itu kan. Saya nggak kenal lah itu, tetapi ya tadi mereka mencoba mengedepankan kredibilitas daripada influencer gitu. Itu jadi budaya-budaya tuh, ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke lingkungan makro ya. Ada demografi, ada teknologi, ya kan, ada politik juga di dalamnya, gitu ya. Kemudian ada natural force, ya, kultur dan lain sebagainya, ya. Tetapi untuk sekarang mungkin teknologi dan politik ya. Tetapi jangan dilupakan kultur budaya. Kita hari ini, Anda hari ini itu dibentuk dari yang namanya budaya. Budaya itu kan terjadi karena kita menerapkan sesuatu hal yang kita anggap itu baik untuk kita. Budaya ini saya pertahankan, saya jalankan karena menurut persepsi Anda itu baik, ya kan? Menurut saya belum tentu, menurut Anda baik. Nah itulah budaya. Jadi budaya ini ya, itu ya sesuatu yang mau nggak mau kita pelajari atau kita waspadai, gitu loh. Budaya, apakah budaya itu masih sifatnya entitas yang murni, kemudian yang sifatnya tidak tersentuh? Enggak juga. Karena sekarang banyak loh orang Jawa kawin dengan orang China, orang Batak kawin dengan segala macam gitu lah ya. Lintas agama, ada yang masuk Islam, ada yang keluar Islam, segala macam lah ya kan, itu kan. Jadi kalau kita melihat kultur itu relatif sekarang kulturnya kalau dibilang itu spesial ya, specialty gitu ya, enggak juga menurut saya. Relatif kita sekarang sudah mulai dari heterogen menuju homogen, hampir loh, ya kan. Walaupun ada batasan-batasan yang bagi kultur tertentu itu tidak bisa dikompromikan, itu ada. Itu kita akui dan biasanya kita wajib akomodasi gitu. Contohnya apa? Misalkan kita berbicara tentang halal tourism gitu, halal tourism. Kalau tourism secara umum ya mungkin di sana masih ada alkohol, di sana masih ada bikini,
ya kan? Ya, masih ada lain sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara tentang halal tourism misalkan terkait dengan kultural gitu ya, itu nggak boleh. Itu mesti kita hindari. Makanya sekarang mulai ada ceruk-ceruk pelayanan-pelayanan terkait dengan halal tourism itu sendiri, karena untuk mengakomodir permintaan daripada wisata muslim tuh. Kemudian yang ini ya kita ketahui bersama ya, teknologi sesuatu yang sangat apa ya, kalau bahasa terakhirnya ini ya, bahasa terakhirnya ini sebentar, kekuatan dramatis tuh, bayangkan tuh, kekuatan yang paling dramatis, kekuatan yang berubah dengan cepat dan signifikan segala macam tuh. Bayangkan dulu kita masih perlu perangko, ngalami nggak zaman perangko? Kirim surat, harus ngantri ke wesel. Saya wesel sih enggak, tapi menemankan kakek saya ngirim wesel untuk tante saya di kuliah di mana tuh, Jogja tuh. Jadi saya masih mengalami telepon koin segala macam. Justru sekarang yang lebih parah lagi kalau kita lihat dari sisi negatifnya ya, perkembangan judol. Kalau dulu itu judi terkonsentrasi dan orang yang sedikit kelebihan uang, ya. Kalau sekarang itu semua kalangan. Ada tidur lagi kan? Ada judol apa? Iklan judol, mungkin aja kalian pencet gitu kan, kalian mainkan tuh. Itu yang teknologi yang merubah apa perilaku. Apalagi perilaku yang paling dramatis yang merubah hidup kita karena pengaruh teknologi apa? AI. Contohnya apa tuh? Gimana maksudnya tuh? Contohnya kayak saya lihat ada kayak studi gitu, katanya otak orang yang pakai ChatGPT itu menurun drastis dibanding dengan orang yang nggak pakai ChatGPT, pakai AI gitu. Oke, kemudian impact terhadap pemasarannya apa kira-kira? Impact terhadap pemasaran itu lebih ke mungkin orang-orang yang bekerja di bidang pemasaran itu jadi berpikir tidak sekreatif orang-orang yang tidak pakai AI gitu Pak. Jadi kalau misal pakai AI kan kita membuatnya itu kayak instan gitu, sebab instan ibarat kita nge-prompt jadi gitu. Okay. Sedangkan kalau misal kita sebelum pakai AI itu kita brainstorming dulu kan idenya bisa lebih autentik. Oke, ya itu kata-kata kuncinya, autentik ya. Jadi karya-karya sekarang mungkin kita bisa menggenerate-nya dengan bantuan AI. Tetapi mana karya yang autentik itu yang mesti apa ya, kita effort untuk menelaahnya tuh perlu hati-hati lah gitu. Kalau Anda suka baca mungkin Anda bisa membedakan bagaimana tulisan AI, bagaimana tulisan manusia secara natural tuh beda tuh. Apalagi mungkin ada yang tahu perubahan-perubahan perilaku yang terkait dengan apa misalkan kemajuan teknologi yang sifatnya itu eksponensial apa? Silakan. Ya, transfer uang. Dulu kita perlu ke kantor pos, ke bank. Sekarang berapa kali Anda ke bank? Ketemu teller berapa kali? Bank is essential, tapi banking itu kita. Artinya Anda bisa meminjamkan teman, mentransferkan uang orang tua Anda, dan Anda menyimpan nilai Anda sendiri. Kalau bank secara umum kan lembaga intermediasi kan, kita menghubungkan yang punya dana dengan yang tidak punya dana, ya kan? Tetapi sekarang Anda, bro, pinjam 100, ya kan? Anda transfer, itu Anda sebagai bank, banking. Politik ini memang agak sedikit krusial, ya kita nggak tahu mana teman mana lawan, sekutu pun kayaknya juga mulai terpecah, ya kan? Tidak satu suara mendukung Ukraina, dan juga NATO kemarin ketika serangan Trump itu pun NATO diam-diam baik gitu kan, nggak mengambil risiko gitu ya. Tetapi impact daripada itu semua pada pemasaran ini menjadi suatu ketidakpastian. Orang di seluruh negara ini khawatir tentang pasokan energi dunia, yang konon katanya 20% itu dari sana. Bayangkan kalau itu terhambat, ya kan? Manufaktur tidak bisa produksi karena tidak ada listrik, tidak ada energi, ya kan? Distribusi menjadi lebih mahal dan lain sebagainya dan seterusnya, yaitu impact-nya adalah terhadap pemasaran. Ya pemasaran bisa terpengaruh karena cost terlalu tinggi, ya kan, konsumen nggak mampu, ya kan, harus melakukan
penyesuaian ulang dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi. Orang banyak berkata bahwa kejadian di sono nggak ada pengaruh kita. Ya, janganlah bos. Kita belajarlah tentang pengaruh daripada itu semua, keterkaitan itu semua. Gitu. Sekali lagi, marketing itu kompleks, bukan sekedar menjual saja, tetapi kita harus memikirkan semuanya. Oke, baik. Saya kira itu sepintas ya. Itu nanti kita bisa kembangkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Tidak lupa silakan materi yang telah saya bagikan di Edlink ya, termasuk literatur yang sudah saya berikan itu tolong dibaca kembali ya, termasuk di dalamnya materi minggu depan. Seperti biasa saya selalu menekankan Anda untuk melakukan reading assessment ya, atau Anda membaca secara mandiri, kemudian lakukan yang namanya resume terhadap poin-poin penting ya. Nanti silakan kumpulkan di Edlink ya, Edlink atau di satu Untan nanti itu. Oke, itu kedepannya nanti kita ke apa nama itu marketing information ya di chapter berikutnya. Oke, tidak lupa juga mungkin bisa sedikit ya untuk mengulas pertemuan pada hari ini ya kan. Saya sudah membuat quiz di Edlink ya, itu untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi apakah Anda memahami, apakah saya juga pas memberikan materinya. Coba silakan. Khusus untuk materi hari ini Anda coba buka di pertemuan kedua di Edlink. Silakan kerjakan quiznya. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit, nggak banyak. Oke, baik ya. Udah kerjakan tadi ya. Nanti saya lihat hasilnya di Edlink. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Selain saya, juga Anda juga saya harapkan untuk proaktif ya dengan membaca. Jadi kita bisa lebih hidup di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tidak lupa juga kalau saya itu lebih senang kalau kalian itu bisa lebih aware lah ya dengan isu-isu atau kejadian-kejadian yang ada di nasional, apalagi kalau Anda suka dengan berita-berita internasional. Itu sangat-sangat membantu lah, khususnya hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung yang berimpact kepada kinerja pemasaran daripada sebuah perusahaan. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam.